Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab ketiga, Babus Sabri, sampai pada hadis nomor 42. Wa Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud berkata, lamma kana yaumu Hunainin, tatkala perang Hunain, athara Rasulullah mendahulukan nasan, memprioritaskan nasan sekelompok orang fil kismati dalam pembagian harta rampasan perang, dalam pembagian ghanimah. Fa'ato, lalu Nabi memberikan Al-Aqra' bin Habis, mi'atan minal jabali, mi'atan minal ibili, 100 unta. Jadi satu orang dikasih 100 unta pada perang Hunain. Wa'ato Uyainah bin Hisnin, dan beliau juga memberi Uyainah bin Hisn misladalik, sama seperti itu, ya berarti juga 100 unta. Wa'ato nasan, dan Nabi memberikan kepada sekelompok orang min asyrafil Arabi, dari para pembesar Arab. Wa atharahum, dan mendahulukan mereka yauma idin, pada hari perang Hunain tadi, pada hari Hunain tadi, fil kismati, dalam pembagian harta rampasan perang. Faqala rajulun, maka berkata salah seorang, wallahi, demi Allah, inna hadhihi, sesungguhnya ini, kismatun, adalah pembagian ma'udila fiha, yang tidak adil di dalamnya. Tidak adil ini, masa Aqra' dikasih 100, Uyainah dikasih 100, kemudian beberapa orang itu dikasih dikasih yang banyak. Insyaallah. Wa ma urida fiha wajhullah, dan tidak diharapkan dengan pembagian model seperti ini ridho Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka aku berkata, Ibnu Mas'ud kemudian berkata, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah, pasti aku akan menceritakan ini, melaporkan ini pada Rasul. Fa'ataituhu, lalu aku mendatangi Rasul, fa'akhbartuhu, dan aku menceritakan hal itu kepada Rasul. Menceritakan bima qala, pada Rasul, bima, dengan suatu qala yang dikatakan oleh orang tadi. Fataghayyara wajhu, maka berubah wajahnya Rasul, hatta kana, hingga menjadi wajahnya Rasul kasirfi, seperti wenter warna warna merah. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, fama ya'dil, siapa kemudian yang bersikap adil, idza lam ya'dilillahu wa rasuluh, jika dikatakan Allah dan Rasulnya tidak adil. Kalau saya saja sebagai Rasul dianggap tidak adil, Allah dianggap tidak adil, terus siapa yang bisa adil di muka bumi ini? Summa qala, kemudian Nabi bersabda, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, Nabi Musa. Qad udiya, sungguh Nabi Musa itu telah disakiti, bi aksara, dengan lebih banyak, min hada, daripada ini, daripada yang menimpa Nabi. Fasabara, tapi Musa bersabar. Fakultu, maka aku berkata, aku Ibnu Mas'ud, la jarama, tidak semestinya, atau tidak bisa tidak, la arfa'u ilahi ba'daha hadisan, aku tidak akan melaporkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW setelah hal ini kejadian apapun atau perkataan apapun. Wis kapok aku, karena Nabi begitu murkanya itu tadi. Muttafaqun alaih. Wa qauluhu kasirfi, ucapan Ibnu Mas'ud kasirfi, huwa bi kasri shad, itu di kasrah shadnya, sirf al-muhmalati, dan tanpa titik, bukan dot ya, kasirfi. Wa huwa sibgun ahmaru, sirfun adalah wenter, pewarna yang berwarna merah. Jadi kayak merah padam itu wajahnya Rasul, gara-gara mendengar laporan itu tadi. Hadis nomor 43. Wan Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, jika Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mempercepat siksanya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi asyarra, jika Allah menghendaki pada seorang hamba kejelekan,
amsaka anhu bidambi, maka Allah menahan darinya dengan dosanya. Artinya menahan siksa dari dia. Gak cepat-cepat disiksa di dunia, tapi dibiarkan sampai akhirat. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamati, sampai kemudian dia memenuhi siksaan itu pada hari kiamat. Sampai dia disiksa nanti di hari kiamat. Ditumpuk-tumpuk dulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna idhamal jazai, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, ma'a idhamil balai, sesuai dengan besarnya ujian. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Al-ajru biqadri ta'ab, kalau dalam kaidah. Pahala itu sesuai dengan kadar kecapeannya. Wa inna Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ahabba qauman, jika dia mencintai satu kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberinya balak, memberinya ujian. Faman radiya, barang siapa yang ridho, falahur ridho, maka baginya ridho Allah. Waman sakhita, barang siapa benci, murka, falahus sukhtu, maka baginya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasan, bahwa hadis ini adalah hasan. Hadis nomor 44. Wan Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, Anas berkata, Anas bin Malik ya, kana ibnun li Abi Talhata, kana ibnun, ada satu anak, seorang anak, anaknya Abu Talha, yastaki, dia sedang sakit gitu ya, sedang mengeluh, mengadu. Fakharaja, maksudnya sedang sakit. Jadi anaknya Abu Talha sedang sakit. Abu Talha itu menikahi ibunya Anas ya, Ummu Sulaim, sehingga anaknya Abu Talha yang ini itu berarti anak gawane sinten, anak gawane bukan adik tirinya ya, adik tirinya Anas. Fakharaja Abu Talha, kemudian Abu Talha pergi jauh, maksudnya melakukan perjalanan jauh. Faku bidos sobiyu, ternyata anak itu kemudian meninggal. Falamma raja'a, tatkala telah kembali Abu Talha, qala, kemudian Abu Talha berkata, ma fa'ala ibni, apa yang dilakukan oleh anakku, apa yang terjadi pada anakku, atau gimana kabar anakku. Qalat Ummu Sulaim menjawab, Ummu Sulaim wahia ummu sobi, dan Ummu Sulaim itu adalah ibu dari bocah itu, anak itu, istrinya Abu Talha. Huwa askanu makana, anakmu sudah lebih tenang dari sebelumnya. Wah, sudah tenang sekarang anak kamu, tenang saja wis. Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihi ilaihil asya'a. Ummu Sulaim menyuguhkan makan malam kepada Abu Talha. Fata'asya, kemudian Abu Talha makan malam. Tsumma asaba minha, kemudian menggaulinya, mensetubuhinya. Falamma faragha, tatkala selesai menggauli, qalat, Ummu Sulaim berkata, wa rusobiya, mereka telah menguburkan anakmu, maksudnya anakmu telah mati dan dikuburkan. Falamma asbaha, tatkala sudah masuk waktu pagi, falamma asbah Abu Talha, di waktu pagi Abu Talha ata Rasulullah, dia mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu, dan menceritakan hal itu kepada Rasul. Faqala, kemudian Nabi berkata, a'arrastumul lailah, apakah kalian bersetubuh? Apakah kamu bersetubuh tadi malam? Qala na'am, Abu Talha mengatakan iya. Qala, Rasul bersabda, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkailah kedua orang ini, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim tadi. Fawaladat, maka belakangan nanti kemudian Ummu Sulaim melahirkan gulaman, seorang anak. Faqala li Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata kepadaku setelah melahirkan ya, ihmilhu, tolong bawa adikmu ini, hatta ta'tiya bihi an-nabi, hingga kamu datang kepada Nabi membawa adikmu ini. Wa ba'asa ma'hu bitamaratin, dan Abu Talha mengirim bersama bayi tadi dengan beberapa kurma. Faqala, kemudian Nabi berkata, amahu syai'un, apakah ada sesuatu yang disertakan bersama adik bayimu ini? Qala na'am, Anas berkata, iya, tamaratun, yaitu beberapa butir kurma. Fa'akhadahan Nabi SAW, kemudian Nabi mengambil kurma tersebut, famadaghaha, kemudian Nabi mengunyahnya, tsumma akhadaha,
Kemudian Nabi mengambil kurma tadi min fihi dari mulutnya, faja'alaha dan menjadikannya fi fis sabi pada mulut anak kecil itu. Summa hannakahu, kemudian Nabi mentahniknya, wasammahu Abdullah dan memberinya nama Abdullah. Jadi tahnik itu. Jadi makanan kayak kurma dikunyah, ya, kemudian kita kasihkan sedikit ke mulut bayinya, itu namanya tahnik ya. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam satu riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansar, lalu ada salah seorang dari orang Ansor berkata, faraitu tis'ata auladin, lalu aku menyaksikan 9 anak, kulluhum, 9 anak dari anaknya Abdullah ya. Abdullah yang anaknya Abu Talha itu berarti cucu dari Abu Talha. Kemudian 9 anak ini kulluhum qad qara'ul Qur'ana. Semuanya telah semuanya telah menghafalkan Al-Qur'an. Saya melihat itu 9-9-nya hafal Qur'an. Yakni maksudnya adalah min auladi Abdillah, dari putra-putranya Abdullah al-Maulud yang dilahirkan dari Ummu Sulaim itu dan Abu Talha tadi. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Muslim, mata ibnun li Abi Talhata, meninggal seorang anak dari Abu Talha, min Ummi Sulaimin, dari Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, kemudian Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaddisu Abu Talhata, jangan kalian mengabarkan kepada Abu Talha bibnihi, dengan kematian anaknya, hatta akuna, hingga aku yaitu aku uhaddisu, yang menceritakannya. Jangan ada yang cerita kepada Abu Talha bahwa anaknya meninggal. Nanti kalau dia datang, biar aku yang menceritakan, biar aku yang memberitahunya. Faja'a, kemudian Abu Talha datang, faqarrabat ilaihi asya'an, dan Ummu Sulaim menyediakan makan malam kepada Abu Talha. Fa'akalah, lalu Abu Talha makan, wasyariba, dan minum, summa tasanna'at, kemudian Ummu Sulaim berhias diri lahu, untuk Abu Talha, ahsana ma kanat tasanna'u, dengan hiasan yang paling cantik, paling istimewa, qabla dzalik, daripada sebelum itu. Fawaqa'a biha, sehingga kemudian Abu Talha bersetubuh dengannya, dengan istrinya itu. Falamma an ra'at, setelah Ummu Sulaim melihat annahu, bahwa Abu Talha qad syabiya, telah kenyang, kan sudah makan, wa asaba minha, dan telah selesai menggaulinya, qalat, maka Ummu Sulaim berkata, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita, bagaimana pendapatmu, lau anna qauman, jika ada satu kaum, a'aru ariyatahum, dia meminjamkan barang pinjamannya, ahla baitin, kepada salah satu keluarga, fatolabu, kemudian kaum itu menuntut ariyatahum, pengembalian dari barang pinjamannya tadi, alahum am yamna'uhum, apa boleh keluarga tadi menolak untuk mengembalikannya kepada kaum tersebut? Qala, Abu Talha mengatakan, lah, ya tidak boleh, wong itu milik kaum itu, ya harus dikembalikan. Kalau begitu tidak boleh dia mencegah atau menolak untuk mengembalikan. Faqalat, kemudian Ummu Sulaim berkata, fahtasib ibnat, maka berharaplah pahala dari anakmu. Maksudnya kamu tahu anakmu itu meninggal, anakmu itu kan pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia meninggal, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu harus bersabar. Dan ini intinya bersabar ini ya, dan berharaplah pahala dari kematian anakmu. Qala, Anas berkata, yang meriwayatkan kan Anas, faghadiba, Abu Talha marah karena anaknya meninggal, terus masih di kober-kobernya disuruh makan, disediakan makan, terus habis itu masih bertubuh dengan istrinya, itu baru kemudian dikasih tahu. Summa qala, kemudian berkata Abu Talha, taraktini, engkau meninggalkan aku, hatta idza talaqqtu, sampai aku berlumuran, maksudnya junub itu, sampai berlumur, sampai kotor seperti ini, junub. Summa akhbartini bibni, kemudian baru kamu memberitahuku tentang kematian anakku. Fantalaku, maka pergi Abu Talha hatta Rasulullah SAW, hingga dia mendatangi Rasul. Fa'akhbarahu, dan dia menceritakan kepada Rasul, bima kana, dengan apa yang terjadi. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasul SAW bersabda, barakallahu lakuma, barakallahu fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qala,
Anas berkata, fahamalat, maka kemudian Ummu Sulaim hamil. Qala, Anas berkata, wa kana Rasulullah SAW fi safarin, dan suatu saat Rasulullah SAW dalam perjalanan, wahiyya ma'hu, dan Ummu Sulaim bersama Nabi, juga bersama Abu Talha juga. Wa kana Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW idza atal Madinah, jika mau tiba ke Madinah min safarin, dari perjalanan, la yatrukuha turukon, beliau tidak memasuki kota Madinah di malam hari. Jadi Nabi itu etika perjalanan dulu, Nabi tidak masuk di malam hari ke kota Madinah karena dulu nggak ada lampu dan seterusnya. Kalau datang malam hari nanti bisa keliru rumah, sahabat-sahabat, bisa jadi yang di rumah itu tidak siap untuk menyambut dan seterusnya, sehingga Nabi cenderung untuk memilih untuk berkemah dekat dengan kota Madinah. Baru keesokan harinya Nabi beranjak untuk masuk kota Madinah, mungkin di waktu duha, saat orang sudah, perempuan-perempuan sudah macak semua dan seterusnya, dan terang gitu ya. Fadanau minal Madinah, lalu mereka mendekat dari kota Madinah. Fadarabahal makhadu, kemudian Ummu Sulaim mengalami itu pendarahan, mengalami kontraksi mau melahirkan itu. Fahtabasa alaiha Abu Talha, sehingga Abu Talha tertahan untuk menemani istrinya tadi, Ummu Sulaim tadi. Wantolak Rasulullah, sementara Rasul terus berjalan, sudah mau masuk kota Madinah. Qala, Anas berkata, yaqulu Abu Talha, kemudian Abu Talha berkata, innaka, sungguh engkau, kepada Allah ini, la ta'lamu, tahu engkau, ya Rabbi, wahai Tuhanku, annahu, sesungguhnya yu'jibuni, aku sangat senang, an akhruja ma'a Rasulillah, keluar bersama Rasul, idza kharaja, jika dia keluar, wa adkhula ma'ahu, dan masuk bersama Rasul, idza dakhala, jika dia masuk ke kota Madinah. Ya Allah, Nabi ini masuk ke kota Madinah, aku belum bisa masuk, padahal engkau tahu aku itu sangat senang bersama Rasul terus. Wa qad ihtabastu bima tara, dan aku tertahan sebagai dengan sebab apa yang kau sudah lihat. Taqulu Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ma ajidu, aku tidak menemukan alladhi, sesuatu, kuntu ajidu, yang tadi aku temukan. Abu Talha, sudah, ini saya sudah tidak sakit lagi, tidak kontraksi seperti tadi. Intolik, berangkatlah. Kontolakna, maka kami berangkat. Kami itu berarti Ummu Sulaim, Anas bin Malik, dan Abu Talha. Ya. Wa darabahal makhadu, dan Ummu Sulaim mengalami kontraksi lagi. Ina qadima, tatkala mereka berdua tiba di kota Madinah. Fawaladat ulaman, kemudian Ummu Sulaim melahirkan anak, seorang bayi. Faqalat li ummi, kemudian ibuku berkata kepadaku, maksudnya Ummu Sulaim, ya Anas, wahai Anas, la yurdihu ahadun, jangan sampai siapapun, seorang pun menyusuinya, hatta tahu dua, hingga kamu besok pagi bihi, pergi bersama anak adikmu ini, ala Rasulullah, kepada Rasul. Falamma asbah, ketika sudah pagi hari, ihtamaltuhu, aku membawa adikku tadi, adik bayi tadi. Fantolaktu bila Rasulullah, dan aku datang kepada Rasulullah dengan membawanya. Wadakaro, lalu kemudian Anas menyebutkan tamamal hadis, sempurnanya hadis yang begitu panjang itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.